welcome back kembali sama channel yang gak jelas ini. What the world? Sekarang teh dong kita kedatangan seseorang. Bukan kedatangan yang lebih ke unsur ada paksaan dikit lah ya. Ya. Ini orang rajin banget. Rajin banget. Bangun dari kosan ke sini pagi-pagi. Iya. Kalau jam pagi versi saya pribadi itu jam 10 dari kosannya yang katanya mau lari, mau jalan. Gak mungkin itu terjadi. Terus nyampe kantor kerja udah fokus banget, kayak nggak ada nemenin di belakang. Ngeri juga sih Gin, emang Ada yang nemenin, Siapa ada. yang nemenin? Ada makhluk tak kasat lantas dan tak kasat reskrim. Tuh. Dan kita langsung kenalan aja sama Gina. Gina ini adalah founder dari Hilt ID. Hilt ID ya. Iya. Kalau orang-orang misalnya ada yang nggak tahu nih Hilt ID itu apa sih Gin? Oke, halo teman-teman. Halo. Kamu panggil apa? Halo. Oke, perkenalkan aku Gina. Aku founder dari Hilt ID. Hilt ID ini merupakan platform yang bergerak di bidang psikologi. Jadi kita menyediakan servis layanan psikologi berbasis online gitu. Jadi kita kalau misalnya ada masalah keluh kesah, kehidupan, percintaan, ekonomi apapun itu kita bisa curhat, tapi online ya? Iya betul. Kita ada konselor sama psikolog yang bisa bantuin nih permasalahannya teman-teman gitu. Berarti ini sangat membantu ya, apalagi di masa era-era pandemi ini ya. Pandemi. Ini lagi masa-masanya corona ini, ketika kita tidak bisa berkonsultasi langsung sama psikiater untuk bertemu, bisa nih online kan ya? Iya bisa online. Gimana teh caranya teh, coba Gin? Caranya langsung aja ada websitenya kita kebetulan di hilt.id. Nanti di situ tuh tinggal ikutin flow-nya gitu. Nanti tinggal bikin appointment sama psikolog ataupun konselor yang diinginkan gitu kan. Nanti ada setup jadwal, nanti bisa langsung mulai gitu. Dem, mau Dem? Konsultasi? Kalau saya sih lebih ke konsultasi finansial, konsultasi keuangan lah, kesehatan dan keuangan paling. Ya, karena masalah keuangan itu bisa berpengaruh ke mental. Iya. Benar nggak? Betul kan? Iya. Benar. Salah satu penyakit sih sebenarnya bukan penyakit, unsur yang memicu Unsur yang membuat dampak depresi. Iya sih, Depresi bisa betul. Jadi ada teman dia kerja terus, diajak ngopi nongkrong, enggak besok kerja. Diajak ini maunya alasannya selalu besok kerja, tapi teu beunghar-beunghar sih eta teh. Malah saking depresi na sih eta, aing moal gawe cenah. Mendingan aing teu gawe sakalian karena coba pikiran daripada aing gawe tapi terus we kondisi urang siga kieu gitu. Tapi kan kalau misalnya dia nggak kerja, dia nggak punya duit, malah makin stres, Dem. Bener, tapi nggak ada kebutuhan juga. Oh, berarti dia memang Gitu. orang yang berkecukupan. Enggak juga sih. Artinya? Ya mata clear gitu, manehna ge mata aing daripada kerja terus kondisi kehidupan gua pribadi masih gitu-gitu aja, udah mending gak usah kerja gitu. Jadi pilihan gitu cut. Ya otomatis kan mentalnya geus beunang kan di luar pikiran orang wajar gitu. Begitu. Iya sih. Jadi mungkin menurut kamu mah ketika kita mengerjakan sesuatu tapi orientasinya duit, sedangkan kenyataannya nggak kayak itu yang bikin stres gitu badanannya. Betul. Jadi mendingan bekerja itu pakai hati, nggak Enggak usah juga sih. nyari entah sih, ada orang mah duit, ada orang mah duitan, kumaha. Tadi gini, Dem, aku sama Gina nih. Ya tadi kerja pakai hati. Apaan? Tadi kerja pakai hati. Pakai hati dong. Enggak pakai Gojek berarti. Pakai Gojek. Gojek. Pakai hati. Tadi kan aku sama Gina tuh bikin question box nih di Instagram. Gimana? Oke ya. How your relationship going during COVID-19. COVID-19. Wah, bener sih. Ini berarti ranah percintaan ya. Nah, iya Di luar ranah percintaan kami Gimana? nyimak aja lah. Ya biasa laki-laki kan sebagai gengsi gitu ngebahas masalah percintaan. Tapi sebenarnya gimana ya Dem? Karena percintaan ini menurut orang ya, si eta teh di kalangan erek ayeuna budak leutik aya ge cinta monyet men. Tapi kan di fase saya seperti sekarang ini gitu, ketika pandemi ini yang mematikan semua sektor ya, kabeh pareum ku si COVID-19 ini. Aing boro-boro mikirkeun ranah percintaan, tapi fokus gimana bertahan hidup gitu.
Itu beda sih, makanya kami serahkan kepada yang mungkin Ibu-ibu. bukan ibu-ibu, yang mungkin mengalami mengalami Atau terdampak dari terdampak PDP nih. apa PDP? PDP, pasien dalam pengawasan, diawasi, ini harus diawasi sama teman-temannya Iya, nih. karena memang kenapa sih orang sama si Gina tuh bikin question box. Orang sama Gina itu bikin question box kayak gitu karena orang banyak cerita teman-teman atau lihat update Instagram atau Twitter tuh banyak yang percintaannya kandas karena corona cenahnya. Tapi kalau menurut orang pribadi, ya kalau memang udah waktunya kandas, corona kandas aja sih. Iya gak sih? Tapi ada faktornya juga nih, kenapa misalnya ya hubungannya jadi jarang ketemu, frekuensinya dari yang sering ketemu jadi nggak bisa ketemu gitu. Ada beberapa orang, kalau kita ngomongin tiap orang tuh punya love language-nya beda-beda. Love language-nya beda-beda. Ada yang misalnya love language-nya itu adalah physical touch. Jadi saya tuh harus ketemu sama kamu, saya harus pegangan, saya harus dirangkul, saya harus dielus-elus, baru saya Afeksi, merasa afeksi. betul, saya baru merasa dicintai gitu. Ada orang yang misalnya love language-nya adalah receiving gifts gitu, nerima hadiah gitu. Jadi karena jauh, aku ini aja gojekin makanan buat dia, Dan dia udah kayak merasa gitu, bahagia itu ya? udah merasa bahagia karena ya love language-nya kayak gitu. Tapi kan beda-beda lagi tiap orang. Mungkin ada yang ngerasa dikirimin kayak gitu, apa sih ngapain ngirim-ngirim kayak gini. Aku sih mendingan physical touch Mending gitu. orangnya aja. Aku mendingan orangnya Iya, aja daripada nih ketemu makanannya. gitu. Ya memang sebenarnya beda-beda ya. Iya, beda-beda. Beda-beda, cuman kan kalau misalnya kenapa tadi aku bilang banyaknya yang putus cinta, terus dia beberapa orang menyalahkan ini nih gara-gara corona nih jarang ketemu jadinya berantem lalalala. Kumanya Nggak gimana-gimana. Kumaha. Teman-teman lelakiku silakan simak omongan mereka ya, kita ambil poin-poin positifnya aja lah. Tapi yang gue yakin poin-poin negatifnya banyak sih. Ini menjadi suatu kan strategi untuk para teman-teman kami bahwa dua karakter yang berbeda disatukan kayak gini nih. Silakan ibu-ibu, jadi silakan. kalau menurut saya ya gini ya. Aku tidak menyalahkan orang yang bilang ini gara-gara corona. Mungkin dia karena kekesalan dia di situ atau memang waktunya pas ketika corona dan putus cinta lah dia. Ya corona nih memperparah gitu Memperparah, sebenarnya. mungkin. Iya, Tapi kan iya. sekarang kalau bisa kita nggak ketemu, kita bisa video call ya nggak sih? Iya. Tapi benar kata Gina tadi, ada beberapa orang yang love language-nya yang harus nge-touch atau apa memang beda-beda. Cuman kan sekarang balik lagi ke diri kita harus lihat kondisi. Ya juga lagi corona, kita pegang-pegang dia, kita nggak tahu dia corona gimana kok kena corona. Ngeri juga kan. Sebenarnya banyak jalan menuju Cina mah gitunya. Jadi kalau misalnya tidak ketemu, kenapa kita nggak video call? Yang aneh itu, saya punya teman. Gina dulu aja deh, Gina dulu. Kenapa? Nggak bisa lah. Tadi udah saya punya teman. Lo itu ibaratnya udah masuk gerbang tol, udah masuk setengah badan nih. Nggak mungkin mundur lagi, nggak mungkin. Langsung dilanjut. Jadi gini, saya punya teman. Dia ceritakan pengalaman pribadi dia. Sebenarnya hubungan relationship dia dengan pasangannya dia itu sudah tidak sehat semenjak sebelum terjadinya si corona ini. Ternyata setelah terjadinya corona, makin lah mereka nggak pernah ketemu kan, makin mereka nggak pernah komunikasi juga nggak terlalu baik. Terus ketemu juga udah nggak pernah. Ditambah lagi si pasangan yang si lakinya ini, ketika si ceweknya ini yang aku mau ketemu dalam kondisi corona nih, si lelaki ini ada jawaban yang kamu lagi lockdown, udah nggak usah ketemu dulu kan lagi corona gini. Tapi si pihak perempuan, si temen aku si cewek ini tahu bahwa si lelakinya ini selama corona ini, selama lockdown ini, si laki-laki ini tuh tiap hari dia keluar sama teman-temannya. Bete dong si cewek, ya nggak sih? Terus si ceweknya akhirnya marah dan udah, aku mau udah aja sama kamu. Kenapa sih aku ajak ketemu, kamu beribu alasan, sedangkan kamu sama teman-teman kamu main terus. Berarti sebenarnya bukan karena coronanya, memang hubungan mereka aja yang nggak sehat. Mungkin si laki-lakinya udah males, cuman dia bukan nggak tega, dia nggak memutusin juga kali ya, lumayan lah punya pacar kali ya. Tapi dia nyari momen juga nih, gimana nih caranya. Dia udah nggak mau, tapi mau gimana ya, nggak ngerti. Dia udah nggak mau nih sama si cewek, tapi dia masih entah butuh apa ya, nggak ngerti. Jadi si cowoknya ini nggak pernah secara lantang untuk menyudahi ini. Dengan adanya si corona ini, akhirnya mereka udahan. Jadi sebenarnya Ada alasan ya, ada malah dijadikan Justru alasan. bukan corona lah. Sekarang logikanya gini, ketika dia bisa bertemu sama teman-teman ya di saat pandemik ini nih, lagi corona ini, kenapa dia ketemu pasangan yang nggak bisa? Bener nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya
dia punya rasa yang sama sama si cewek ini, ya gimana kek, ngapel kek, ya nggak sih, nggak Tinggal kemana-mana dia di rumah. gampang ya, ngomong aja sange gitu. Bisa kan? Bisa kan? Iya sih. Iya, betul. Itu the point aja sih, kenapa sih? Langsung gitu. aja itu faktor manusiawi normal. Manusiawi gitu. Kadang sekarang laki-laki apa perempuan selalu bilang si laki-laki tuh perempuan tuh rese. Apa drama, Allah kenapa nggak tuh the point aja kalau bisa ngomong kangen lalala. Tuh si cewek juga kadang suka ngomong cowok tuh nggak peka. Sebenarnya cowok tuh peka, pura-pura bego. Dia kayak misalnya ceweknya kangen tuh dia tahu ceweknya kangen, cuma dia pura-pura bego aja, mungkin karena dia malas lagi main game sama teman-temannya, jadi pura-pura bego aja. Dan si cewek juga yang aku heran, kenapa cewek-cewek tuh kebanyakan gengsi bilang kangen sama pasangan, atau enggak ketika dia nggak punya duit, ya aku nggak punya uang gitu, kenapa nggak bilang aja, selalu marah-marah kamu tuh belanja terus, padahal mau minta duit lah langsung. Si laki lagi ngerti awet tetap gak duit, nanti dibere gitu deh. Curhat. Teman-teman Enggak, soalnya dari cara berbicara intonasi pun curhat, lebih ke curhat. Ini tuh teman sahabat baik, jadi kan lebih mendalami karena aku memposisikan aku cewek, nggak enak lah digituin deh. Ya, tingkat akurasi hampir di atas 90% lah. Ya. Bisa dibilang begitu. Tapi percintaan dia ada nggak sih? Ada banyak kayaknya ya yang struggling gitu. Termasuk tadi kita buka question box gitu, ada yang bilang jadinya bosen. Tadi coba kita boleh lihat nggak ya? Boleh. Aku nggak ada sinyal, nggak bisa buka-buka. Oke, Yang kamu aja. sebentar. Kayaknya ini persiapan sekali ya sampai bikin Iya, open namanya question. Cewek deh, cewek itu ketika ngebahas sesuatu yang cinta, kena hati, dia Enggak kan? seneng. Enggak, kalau Karena dilihat curhat. dari ini aja ya, problem cewek kan nggak usah pakai persiapan, biasanya langsung ketemu udah keluar semua, dari ngomongin pribadi, ngomongin teman, ngomongin keluarga dan lain sebagainya gitu. Iya. Dan mereka, wah ini proper banget, ini pakai dia udah nyusun kolom Q&A, draft dan lain apa gitu, serta mungkin korban yang mau diomongkan juga ya, udah ngomongin ya, udah disiapin ya. Enggak sih, Kak, korban dem ini lebih pengalaman teman. Jadi, Nah. apa gimana coba Gin? Ini katanya LDR tuh, lockdown relationship. Hah? Lockdown, ya. Lockdown relationship. Oh iya benar. Iya bener juga Iya, sih. iya. Jadi ada yang cerita katanya gini. Jadi ya karena dia LDRan gitu, deket sih Jakarta Bandung. Ya standar Ayo lah. udah standar lah ya. Standar lah. Sekarang udah ada tol yang goyang-goyang gitu, Oh, cuma 2 iya. jam. Cuma 2 jam kok. Nah sebenarnya frequently ketemu gitu loh, seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan bisa seminggu 2 kali gitu. Sebelum si COVID-19 Sebelum ini. ada COVID-19. Tapi udah ada COVID-19, otomatis kan mereka nggak usah dulu deh kita ketemu gitu kan. Nah akhirnya sejak COVID berarti udah sebulan kali ya. Nah udah sebulan nih nggak ketemu, dan mana setelah sebelum COVID ini mereka ada masalah gitu. Ya. Jadi Jadi masalah yang belum beres. iya gitu. Nah ada masalah lagi di tengah COVID dan nggak bisa diselesaikan secara langsung gitu. Jadi lewat phone call atau lewat chat gitu, ya nggak selesai aja pada akhirnya gitu. Terus akhirnya Nggak tahu ya. intinya karena adanya berarti dia ada masalah sebelum si COVID-19 ini. Masalah belum beres nih. Belum beres. Ada COVID-19. Iya. Ditambah lagi di susah ketemu gitu, udah Iya, udah mah akhirnya LDR. ada masalah, ditambah COVID-19 jadi Iya. jarang ketemu. Iya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahinya gitu. Iya, Atau nggak mungkin. jelas. Tapi aneh sih, Kenapa? aneh kan Kenapa masalahnya si COVID-19 ini kan bukan masalah mereka, ini kan masalah dunia. Kenapa Anda yang berpasangan atau berhubungan mengemukan si problem society ini ya, sedunia gitu, masuk ke masalah kalian harusnya. Bukan kalian. Oh bukan betul kita, kan? orang. Iya itulah mungkin mereka lah, nah gitu. Iya kan, Karena terdampak. kan tadi saya bilang, menurut Ibu Gina dengan temennya yang curhat sama dia, yang apa sih isi question box mungkin membenarkan bahwa si COVID-19 ini berdampak kepada relationship mereka. Kalau menurut orang tidak, kan tadi orang bilang enggak. Emang dasarnya aja hubungan mereka ini nggak sehat, udah nggak bener. Oh. Ditambah ada ini menurut aku kan. Iya, ditambah. Kecuali hubungan yang benar gitunya, Iya. itu pakai surat
kontrak jadi terjalin ikatan dinas secara profesional. Akan nikah, Pernikahan. pernikahan, Bener. Pernikahan. kawin gitu, bener enak cita-cita bogohan, rudet wak. Ini ada juga yang udah nikah nih. Dia sharing katanya banyak kolaborasi, especially perkontenan anak-anak dekat sama papanya, walau debat-debat pasti ada katanya. Jadi ya mungkin justru lebih banyak quality time berdua sama suaminya di Iya, rumah. berarti dampaknya bagus. Iya, kan? Ada dampaknya positifnya. Iya, tapi pasti ada karena sesering itu ketemu tuh semakin banyak gesekan sih sebetulnya. Jadi toksik ya, karena tidak ada privasi masing-masing. Iya. Beda cerita ketika dia memang sudah menikah ya. Ini udah nikah, ini udah nikah. Kalau udah nikah sih nggak masalah. Kalau misalnya memang tidak ada privasi. Tapi kata Enggak lah, Harus sudah privacy menikah juga juga ya? tetap Ada harus ada privacy ya? privacy. Yes. terus tadi aku pengen ini dong membahas yang tadi yang LDR. LDR. Ya sekarang kan gede gini deh. Doi LDR. Hubungannya jarak jauh Nah, ora panggih. Terus si Eta erek menyerahkan COVID-19. Kan dari dulu juga dia emang udah jarang ketemu, ya nggak sih? Jadi kalau menurut aku sih gini, itu adalah sebuah alasan yang banyak orang yang bilang LDR itu hanya untuk orang-orang yang kuat. Mungkin bener ya. Iya. Karena entah itu pola pikir kali deh. Gimana ya? Aku belum pernah nggak ya? Belum pernah LDR sih. Belum pernah. Saya pernah sih orangnya. Saya sudah beberapa kali. Iya nggak sih, maksudnya berarti kalau bilang komunikasi, orang LDR adalah komunikasi bener. Jadi aku Tapi nggak orang pernah sih LDR, kurang lebih 33 lah. 33 tahun. Yang match kan LDR itu nggak 11-12 kan sama pacaran virtual ya. Tinder anjir, fuck deh. Dah, benar nggak? Ya, pacaran virtual kan ya, lebih banyak menghabiskan beribu-ribu gigabyte untuk berhubungan. Iya. Tinder. Iya, Ya, bener bener kan? Terus kalau aku sih, Bener. gak tuh sih, kalau aku pribadi gitu kayak mungkin aku tipe orang yang entah sih, karena aku pernah aku pernah berrelationship yang tiap hari ketemu nih. Itu pun tidak baik, itu pun tidak sehat. Jadi kita sama-sama toksik kan, karena tidak ada privasi masing-masing. Ketika aku mau sama teman-teman aku, dia sama teman-teman dia, ya nggak bisa karena dia selalu ngintil aku ngintil dia. Kita tidak punya privasi sama sekali gitu kan. Itu pun hubungan berakhir gagal. Ketika kita punya pacaran, relationship dengan jalan, jadi kita cuek-cuekan, kamu punya kehidupan kamu, aku punya kehidupan kamu, gagal juga. Jadi sebenarnya relationship yang baik itu yang seperti apa, Bung Gina? Menurut Bung Gina? Relationship yang baik itu adalah yang memang saling mengisi. Ini saya sebetulnya tidak ada kapasitas untuk menggurui gitu. Jadi ini sharing aja. Oke. Jadi sharing aja karena saya juga yang mengalami kegagalan dalam relationship gitu kan ya. Korban relationship juga ya? Jadi iya memang saling mengisi. Jadi ada privacy tetap gitu. Kalau buat saya sih ngapain checking handphone gitu. Setuju. Untuk apa gitu? Karena ya Checking gimana maksudnya? ya ngecek handphone. Dikirain dicek sama dia gitu ya. Posisi di mana? Oh. Buka WhatsApp, siapa aja yang cek. Nah, iya kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Nggak Iya. sekalian email gitu. Email kasihin. Tapi ada aja Ada loh, yang kayak ada gitu aja yang loh. Sekalian Sampai buka pulsa. atau kalau kasih password sama email Iya, gitu. iya tukeran password ada. orang kayak gitu. Tapi So asik tuh insecure. kalau menurut gua pribadi itu keren tuh. Enggak. Enggak. Ya nggak bisa sekalian. Kalau misalkan yang lagi invoice, tolong bikinin dong invoice sekalian. Mau bikin surat kontrak silakan kirim email sekalian jadi bisa dijadiin Iya, tapi admin loh. Iya, tapi kan mungkin ada beberapa bukan berarti kita takut ketahuan selingkuh atau apa, enggak sih, cuma kan ada beberapa hal yang privasi itu ketika kita punya teman kita lagi curhat sama kita dibaca sama pasangan itu nggak enak. Tapi Itu sih. kalian berarti gitu ya? Enggak, Enggak, aku nggak suka. enggak. Tapi aku Aku nggak pernah. Tapi aku nggak pernah ada pasanganku yang ngecek handphone sih untungnya. Karena kan kalau misalnya ngecek handphone juga misalnya menurut aku misalnya chatting sama Odem tuh udah normal karena kita misalnya sering ketemu apa segala macam akrab, nanyanya mungkin obrolannya kelihatannya akrab banget nih, kenapa deket banget, tapi buat kita sih biasa aja. Tapi kalau misalnya pasanganku yang lihat beda artiannya, akan iya, beda iya. persepsi gitu. Iya. Nah itu tuh yang justru akan jadi masalah gitu ke depannya. Jadi memang pada dasarnya itu sebuah hubungan tuh pasti nggak mungkin mulus ya, ada aja masalah ya. Iya namanya juga berhubungan gitu Iya, kan, gitu. sama Jadi- manusia dua pikiran yang berbeda gitu kan. Mau tadi kayak kita udah bahas di atas sebelum kita record tuh, sebuah hubungan akan sukses ketika komunikasi lancar. Tidak juga ya.
Enggak Tidak juga karena tadi kata Gina kan bilang ada beberapa orang yang pengen ada touching, ada gimana kan. Ketika komunikasi lancar tapi kita nggak pernah ketemu, ya itu juga jadi suatu masalah. Tapi sebagian ya, nggak semuanya, sebagian. Nggak semua sih, sebagian. Makanya kalau misalnya ngebahas relationship goals itu susah. Kayaknya cuma Nabi Adam sama Siti Hawa aja, ya nggak sih? Yang berhasil. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Baik sih. Karena cinta itu tidak seindah FTP sama drama Korea. Eta bener pisan. Kalau cek aing. Thanks sih sekalian kumaha. Dieur aku mah euy. Terus selain itu ada apa lagi, Gin? Ada yang nanya apa lagi? Apa lagi ya? Sebentar kita lihat. Like Indonesian Idols, quick to rise, quick to fall. Bored. Bosan katanya, LDRan. Tapi Bosen. Standar sih bingung, bosan, saking Iya. bingungnya tiap hari, bingung pun bosan Karena gitu. gini kalau misalnya kita bisa beraktivitas kayak biasanya gitu kan ya, ada bahan cerita yang buat diceritain gitu. Nah, ini kan di rumah terus. Mbak, saya ngapain aja kamu hari ini? Tiduran doang, kayak nggak seru gitu. Apa sih bahan ceritanya? Kita mau diskusi tentang apa gitu. Bisa jadi juga sih Dem kayak Kerja WFH, ya udah gitu doang gitu. bisa jadi juga sih, ternyata dipikir-pikir juga ada benernya juga dari si COVID ini ada dampak ke relationship tuh, karena mungkin yang biasanya Ada bahan diskusi lah. ada bahan diskusi biasanya kerja terus nggak ada, ya waktu kita sibuk kerja sedangkan ini tiap hari di rumah rebahan nggak ada kerjaan, jadinya berantem tuh. Iya. Berantem tuh karena nggak ada kerjaan. Kayak misal kita aduh bete nih, kita nggak usah pasangan nih yang lagi apa, sedangkan si doi mungkin lagi nonton atau lagi main game, balasnya lama, terus kitanya sensi karena kitanya nggak ada kerjaan di rumah rebahan doang, terus kitanya marah-marah. Nah itu jadi bumbu-bumbu pertikaian, bisa jadi juga sih. Yes. Ternyata setelah dipikir-pikir ada Setelah pertikaian ada muncullah sebuah peluang. untuk yang lain masuk. Set. Betul. Nah, itu. Nah. Itu salah satu poin yang bisa diambil teman-teman ya. Kalau ada target gitu yang masih belum tercapai tapi masih ditarget dari sini, dari kemarin-kemarin udah ditarget, sikat Wak. Kapan ini lagi? Kesempatan Wak. Iya. Siapa aja kalian lagi. Apalagi yang LDR yang jauh kalah sama yang dekat dan selalu berjumpa. ada. Betul. Meskipun hanya salaman tiap hari udah OTW. Baper. Apalagi yang orangnya tadi kata kita apa, Love language-nya adalah physical touch. physical touch. Jadi kan cinta karena kamu jauh, dia ketemu ya udah. Itu men. Jadi buat kalian yang lagi ngeceng orang siapapun itu, nah ini kesempatan. Nah, ini pepet. materi mahal di podcast gua. Awas ini. Aduh. Ini ada tip and trick. Tip pakai mobil, P. tip mobil. Trip and trick. Trip and trick perjalanan. Apa sih? Tips and trick. Nikung sampah emang. yang rapi, jadi nggak kelihatan banget nikungnya. Pura-pura jadi temen curhat. Alasannya COVID. Nah ya itu betul. Jadi awalnya pura-pura temen curhat kan, oh dia gitu ya. Lalalala beres COVID. Lalala, ye. Nana, besok OTW. Ajak ketemu udah beres COVID, jadi ya kawin langsung tapi omat. Enggak lah, jangan dulu lah. Janganlah. Santai. Berat. Santai. Nikah itu berat ya? Berat. Kayak badan berat.